Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal mengupas sebuah topik yang pastinya sangat dekat dengan keseharian Bapak dan Ibu di dunia pendidikan. Kita akan menyelami sebuah transformasi besar tentang bagaimana peran seorang pengawas sekolah itu kini sudah berubah total. Bayangkan ya, dari sosok yang dulunya mungkin sering ditakuti karena dianggap sebagai penilai mutlak, sekarang berevolusi menjadi mitra strategis yang justru memberdayakan para guru. Santai saja, mari kita bedah sama-sama bagaimana perubahan paradigma ini terjadi dan kenapa hal ini benar-benar krusial buat masa depan pendidikan kita. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh kita renungkan sejenak. Kenapa ya kata supervisi itu sering banget bikin para pendidik mendadak tegang? Jujur aja, pasti banyak dari kita yang pernah merasakannya kan? Jantung rasanya sedikit berdebar pas dengar jadwal kunjungan pengawas keluar. Wajar sih, karena secara historis, kunjungan pengawas itu sering kali terasa seperti momen ujian atau ya semacam inspeksi mendadak lah. Momen di mana kita merasa sedang diawasi untuk dihakimi, bukan dirangkul untuk belajar dan berkembang bersama-sama. Gini, di masa lalu, paradigma yang terbangun memang menempatkan pengawas itu persis seperti auditor yang super ketat. Fokus utamanya ya cuma mencari celah atau sekedar mengecek kelengkapan dokumen dan kepatuhan administratif. Hubungan yang tercipta akhirnya jadi sangat hierarkis, sangat top-down. Dalam situasi kayak gini, guru otomatis terpaksa jadi penerima instruksi yang pasif, karena merasa terus-menerus diawasi. Rasanya nggak ada ruang gerak, nggak ada kebebasan untuk bereksplorasi, karena ujung-ujungnya, yang penting daftar periksa administrasinya kecentang semua. Tapi, ini dia kabar baiknya. Regulasi dan pendekatan pendidikan kita sekarang sudah berevolusi dengan sangat indah. Kalau kita bandingkan nih, pendekatan supervisi tradisional dengan apa yang sekarang kita sebut sebagai supervisi humanis, perbedaannya itu benar-benar membebaskan. Dulu kan kaku dan murni untuk evaluasi ya. Sekarang arahnya berubah drastis, jadi jauh lebih kolaboratif, reflektif, dan pastinya penuh empati. Kenapa ini jadi penting banget? Karena pengawas kini bertransformasi menjadi fasilitator. Mereka paham betul kalau guru itu juga manusia. Manusia yang wajar kalau sesekali buat salah, dan justru dari kesalahan itulah guru butuh ruang aman untuk berinovasi dan nemuin cara mengajar yang lebih baik tanpa dihantui rasa takut. Dari berbagai pedoman terbaru, peran pengawas modern ini bisa kita ringkas menjadi 4 pilar yang saling melengkapi. Pertama, sebagai fasilitator. Di sini pengawas hadir buat menciptakan lingkungan yang nyaman untuk perencanaan sekolah. Kedua, sebagai asesor, di mana mereka turun langsung untuk memetakan kekuatan dan kelemahan secara objektif. Ketiga, sebagai informan, yang terus rajin menyuplai ide-ide segar demi kemajuan sekolah. Dan yang keempat, tetap sebagai evaluator. Tapi ingat, ada catatan penting di sini. Evaluasi ini tujuannya semata-mata untuk ngasih umpan balik yang membangun ya, bukan sekedar menghakimi lalu ngasih nilai akhir. Terus, pertanyaannya, gimana cara ngejalanin pendekatan humanis ini di lapangan? Mari kita cari tahu jawabannya di bagian ini, mengenal coaching model Tirta. Untuk benar-benar mewujudkan pendekatan empati tadi, kita butuh sebuah alur percakapan yang mengalir natural. Namanya, coaching model Tirta. Ada 4 langkah utama di sini. Pertama, tujuan. Kita sepakati dulu tujuan percakapannya secara setara, terus masuk ke identifikasi. Di tahap ini pengawas gak ngasih ceramah atau instruksi loh, mereka justru melontarkan pertanyaan pemantik buat menggali potensi terpendam dari guru itu sendiri. Setelah itu, guru dibimbing untuk menyusun rencana aksi versi mereka sendiri, dan terakhir membangun tanggung jawab atau komitmen. Alur dialog santai ini sengaja dirancang supaya guru merasa diayomi, sehingga mereka nyaman mencari solusi sendiri dan akhirnya memegang kendali penuh atas kualitas ngajar mereka di kelas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menginspirasi. Keajaiban supervisi humanis. Kalau dipikir-pikir, teorinya emang terdengar menjanjikan banget ya. Tapi gimana sih bukti nyatanya? Coba kita lihat. Dampaknya saat supervisi berbasis dialog ini diterapkan di lingkungan dengan tantangan yang cukup kompleks, contohnya di sekolah luar biasa atau SLB atau MUZI. Proses perubahannya itu luar biasa. Ketika supervisi dilakukan dengan penuh empati, refleksi, dan kolaborasi, praktik mengajar guru langsung berubah secara nyata. Guru yang tadinya mungkin cemas, perlahan jadi pendidik yang sangat reflektif. Efek dominonya, terciptalah lingkungan belajar yang inklusif dan bermakna. Pendekatan ini terbukti sukses besar diterapkan di ruang kelas yang memang paling membutuhkan perhatian ekstra dan penanganan individual. Dan hasil dari rasa aman ini benar-benar menghangatkan hati. Ketika bayang-bayang ketakutan akan kritik dan hukuman itu hilang, para guru tiba-tiba jadi sangat berani bereksplorasi. Mereka mulai asik merancang RPP yang sangat berdiferensiasi dan fleksibel. Nggak berhenti di situ, mereka proaktif bikin media belajar multisensori. Mulai dari kartu braille, audio interaktif, sampai alat peraga taktil yang memang didesain khusus buat kebutuhan siswanya.
Dan satu lagi yang nggak kalah keren, budaya kolaborasi itu tumbuh alami banget lewat forum diskusi sesama guru. Mereka asik saling belajar satu sama lain tanpa ada rasa gengsi sedikit pun. Ada satu temuan dari riset ini yang menurut saya benar-benar membuka mata. Seorang guru dengan tulus bilang begini, "Saya berani mencoba metode baru karena kepala sekolah tidak menghakimi, tetapi mendampingi dalam prosesnya." Wah, ini dia. Ini esensi terdalam dari transformasi pendidikan kita. Dukungan emosional dan rasa aman secara psikologis itu terbukti secara radikal mampu memompa keberanian guru buat terus berinovasi. Ketika guru merasa dirangkul dan didukung penuh, energi positif itu pasti dijamin akan mengalir langsung ke anak-anak didiknya. Dan pada akhirnya, keterlibatan dan kebahagiaan siswa saat belajar pasti akan meningkat tajam. Sebagai penutup dari pembahasan kita kali ini, mari kita sama-sama renungkan satu hal yang sangat esensial. Sekedar mengevaluasi atau ngasih skor pada kinerja seorang guru, itu nggak akan pernah secara otomatis meningkatkan mutu pendidikan. Sama sekali nggak. Tapi, memberdayakan, mendengarkan, dan mendampingi mereka lah yang bakal benar-benar mengubah wajah ruang kelas kita ke depannya. Kualitas pendidikan yang sejati itu selalu lahir dari kemitraan dan rasa saling percaya yang kuat antara pengawas dan pendidik. Jadi pertanyaan besar buat kita renungkan sama-sama hari ini. Sudahkah kita menciptakan ruang yang benar-benar aman bagi para pendidik kita untuk berinovasi?